10 hari yang lalu, Do An-ho menelpon Han Seol untuk mengabari bahwa Yoon Seong tunangannya itu telah tewas akibat kecelakaan tenggelam. Do An-ho adalah sahabat dekat Han Seol, bahkan dia juga dekat dengan Yoon Seong. Do An-ho keberatan mendengar Cho Woo-suk menuduh Han Seol sebagai dalang dari kematian Yoon Seong dan Kim Yoon-ji. Sekalipun dia tahu kalau Yoon Seong pernah mendaftarkan nama Han Seol sebagai penerima manfaat dari asuransinya, tapi Cho Woo-suk masih tetap saja memberikan kartu namanya kepada Do An-ho, berharap suatu saat nanti Do An-ho bersedia memberikan kesaksian terkait meninggalnya Yoon Seong. Akhirnya di suatu malam, Do An-ho memberanikan diri untuk bertanya kepada Han Seol apakah Han Seol menerima polis asuransi Yoon Jeong, dan apakah Han Seol sungguh mencintai Yoon Jeong. Han Seol pergi meninggalkan Do An-ho dengan kecewa. Ternyata sahabat dekatnya itu juga mencurigai dirinya. Cho Woo-suk pergi ke rumah orang tua Kim Yoon-ji untuk memberikan dokumen asuransi anaknya itu. Orang tuanya tak mau mengklaim asuransi tersebut. Ketepatan Han Seol juga datang membawa barang-barang milik Kim Yoon-ji yang ada di kantor. Cho Woo-suk membantunya membawakan barang-barang itu ke kamar Kim Yoon-ji. Ibu Kim Yoon-ji mempersilahkan mereka untuk mencari berkas-berkas kantor yang mungkin saja penting. Han Seol mendapatkan sebuah catatan tentang Kim Yoon-ji yang memata-matai keberadaan Han Seol setiap harinya. Han Seol sengaja menyembunyikan itu dari Cho Woo-suk. Sementara itu Cho Woo-suk mendapati sebuah kartu nama di sana, yaitu galeri restoran. Sebelum kembali, orang tua Kim Yoon-ji sempat bercerita kalau anaknya itu menangis setiap kali menemui seorang pria, entah siapa pria tersebut. Polisi ini memeriksa panggilan telepon Kim Yoon-ji dan ada banyak panggilan dengan nama Yoon Seong. Cho Woo-suk mendapat email untuk sewa penabrak. Cho Woo-suk pun menerima pekerjaan itu dan kemudian dia bersiasat untuk menabraknya. Begitu waktunya tiba, orang itu baru tahu kalau yang dikendarai oleh penabrak mereka adalah tronton besar. Lebih besar daripada mobil yang mereka kendarai. Mereka berpikir kalau itu terjadi, mereka tidak hanya akan terluka, namun bisa saja kehilangan nyawa. Alhasil mereka menghindari tronton tersebut, tapi malah menabrak motor yang lain. Niat menciptakan insiden untuk bisa mengklaim asuransi, tapi ini malah harus mengganti rugi mobil yang mereka tabrak. Dan Cho Woo-suk menangkap mereka. Cho Woo-suk pergi menemui jurnalis yang meliput kematian Yoon Jeong. Penulis itu melaporkan keanehan pada Han Seol yang tidak menangis, pingsan atau khawatir. Han Seol juga seolah tidak takut dan juga tidak kaget melihat kematian tunangannya itu. Wanita ini adalah Nyonya Kim. Dia adalah direktur Royal Auction. Nyonya Kim berterima kasih kepada Han Seol karena telah mengantarkan sendiri barang-barang Kim Min-jae. Karena dengan begitu orang-orang akan berpikir bahwa rekan kerjanya adalah orang yang baik dan Kim Yoon-ji tidak pernah dirundung oleh rekan kerjanya itu. Setelah memakan ikan hidangan Nyonya Kim, Han Seol kembali memuntahkannya. Lalu Cho Woo-suk juga menemui orang yang ada di kartu nama yang ia temukan di kamar Kim Yoon-ji. Orang itu berkata kalau dia pernah melihat Kim Yoon-ji datang menemui Yoon Seong di kafe tersebut. Tepat 1 hari sebelum kematiannya, mereka terlihat seperti tidak akrab. Scene berpindah kepada masa lalu, tepatnya 1 hari sebelum Yoon Jeong mati tenggelam. Siang itu tiba-tiba Han Seol meminta kepada Yoon Jeong untuk mengubah nama penerima manfaat asuransinya, bukan lagi nama Han Seol. Dan Yoon Jeong menurutinya. Lalu malamnya, Han Seol memergoki tunangannya itu berselingkuh dengan Kim Yoon-ji. Cho Woo-suk akhirnya menemukan info terbaru bahwa Han Seol punya kekasih sebelum Yoon Jeong. Dia bernama Cho Young-ho. Cho Young-ho juga mendaftarkan nama Han Seol sebagai penerima manfaat asuransinya, tapi diubah sebelum kematiannya, sehingga Nona Han Seol bukanlah penerima manfaat atas asuransi Cho Young-ho. Lalu, Cho Woo-suk pergi ke tempat Han Seol terapi. Dia ingin menggali informasi Han Seol dari dokter yang menanganinya. Dokter itu tidak berkenan memberitahunya karena dokter mempunyai kewajiban menjaga privasi pasiennya. Di sana Cho Woo-suk melihat seorang suster yang menguping. Lalu Cho Woo-suk menemuinya dan menyogok suster tersebut. Suster itu bernama Kim Yeon. Suster Kim Yeon itu bercerita bahwa Han Seol sepertinya depresi karena putus cinta dari pacar sebelumnya. Ternyata sebelum dengan dokter Cho Young-ho, Han Seol juga pernah berpacaran dengan yang lain. Bahkan dokter Cho Young-ho sangat tergila-gila kepada Han Seol dulu, sampai dokter tersebut memutuskan pacarnya agar bisa mendekati Han Seol dan berpacaran dengan Han Seol. Dan ternyata pacar Han Seol sebelum dokter Choi juga sudah mati saat terserang teroris di Timur Tengah. Cho Woo-suk pergi menemui Han Seol lagi. Kini Cho Woo-suk sudah tahu lebih banyak tentang Han Seol, terutama tentang 3 mantan kekasih Han Seol yang mendaftarkan Han Seol sebagai penerima manfaat asuransi mereka.
kemudian selalu saja diubah sebelum kematian ketiganya, sehingga Hansel tidak pernah mendapatkan santunan dari ketiga asuransi mantan kekasihnya tersebut. Chow Suk mengambil kesimpulan, jika jatuh cinta kepada Hansel maka akan mati. Lalu Hansel bertanya kepada Chow Suk, siapakah pria selanjutnya yang akan mati dan jatuh cinta kepada Hansel?